Saat hidup sedang jungkir balik mengatasi persoalan, beban yang menindih dan masalah yang berat. Pada saat itu tidak mudah untuk seseorang menyadari bahwa peristiwa goyang balik yang sedang terjadi dalam hidupnya itu adalah undangan untuk berbalik kepada Tuhan. Biasanya memang ketika seorang sedang tunggang langgang, sedang jungkir balik atasi persoalan hidupnya yang tidak balik-balik dan tidak pulih-pulih, pada saat itu dia seperti dibutakan oleh perasaannya sendiri, dibutakan juga oleh protesnya yang begitu tinggi dan banyak sekali dilontarkan kepada mana saja, ke banyak arah, dan bisa kepada Tuhan, bisa kepada orang lain, mungkin menyalahkan kondisi atau menyalahkan diri sendiri. Dan pada saat buta seperti itu, kita butuh tangan Tuhan yang mencelikan mata kita dengan mata rohani dan mata iman. Kita mampu melihat bahwa ada kalanya memang hidup itu harus jungkir balik, karena Tuhan sedang goyang balikan. Tuhan sedang goncangkan sebagai sebuah alat penampian di mana dia sedang menguji kita. Tapi satu tujuan yang pasti, dengan mata iman kita yakini, kita imani bahwa saat hidup sedang digoyang balikan, Tuhan sebenarnya sedang mengundang kita untuk berbalik kepadanya dan mengalami lagi proses pendewasaan yang dia sedang kerjakan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Ulangan pasal 32 ayat 9 lalu ayat 11 sampai 14. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, menggembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Apa yang diungkapkan dalam Ulangan pasal 32 sebagai nyanyian Musa menutup rangkaian pelayanannya dan pesan-pesan atau petuah penting yang disampaikan di Ulangan 32 ini adalah warisan yang penting. Warisan iman. Dan Musa mengingatkan bahwa sebenarnya dengan peristiwa di mana seseorang tergoncang imannya, saat di mana sebuah perjalanan itu tampaknya penuh dengan goncangan, tampaknya seperti jungkir balik, pada saat itulah Tuhan sedang memanggil balik kita sebagai umat pilihannya untuk datang kembali kepada Tuhan. Dengan satu catatan bahwa Tuhan sangat memihak kepada kita umat-umatnya. Dia katakan di situ, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Berarti ini merupakan satu hal penting dalam mata iman kita, bahwa saat dimana hidup kita sedang diguncangkan, sedang jungkir balik, sedang digoyang bangkitkan oleh Tuhan, saat itu sebenarnya bukan untuk satu tujuan kita dijatuhkan, bukan untuk satu tujuan kita dihancurkan, bukan untuk satu tujuan kita diluluh lantakan, tapi sesungguhnya Tuhan bagaikan induk Raja Wali yang punya pola didik kepada anak-anaknya dengan cara menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kenapa anak-anak Raja Wali harus dibuang dari sarangnya? Supaya mereka melayang-layang, belajar terbang, mengembangkan sayapnya. Dan saat itu sang induk Raja Wali juga menampung seekor bila saja tampak ada anak Raja Wali yang hampir jatuh. Dia dukung di atas kepak sayapnya. Dan inilah cara Tuhan mendidik kita juga sebagai orang percaya. Dia sedang menuntun kita, walaupun tampaknya hidup penuh dengan tuntutan. Tuntunan dia mau mendewasakan kita. Dia bukan sedang meninggalkan kita, tapi pada saat itulah justru dia sedang menyertai kita. Dan bukan Allah asing yang menyertai kita. Karenanya jangan buru-buru protes, marah atau kecewa kepada keadaan sekitar kita.
Ingat sang induk Raja Wali itu sedang mengelilingi kita, mengawasi kita, matanya tajam memandang kepada kita. Dia memang guncangkan iman kita, tapi supaya kita tidak tergoncang, namun supaya kita tetap berbincang kepada Dia, induk hidup kita yang utama. Kita tetap sadar bahwa pendewasaan yang Tuhan kerjakan memang tidak nyaman, tidak enak. Kita mungkin menghindar dari itu, tetapi Tuhan sebenarnya ingin supaya kita mengalami lagi akan hadirnya Tuhan. Jangan sekali-sekali menghindar dari kesusahan, tapi sadarilah hadirnya Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan sedang mendidik kita. Kasih sayangnya sedang mengundang kita lagi untuk berbalik. Saat Tuhan goyang balikan hidup kita, Dia mau kita punya titik balik, berbalik kepada kasih sayang Tuhan yang menuntun untuk mendewasakan kita. Kuncinya adalah percaya bahwa tidak ada satupun yang Tuhan lakukan itu berupa sebuah kesalahan atau kejahatan, tapi untuk mengubahkan kesalahan kita dan berbalik dari hidup yang jahat kepada hati yang melihat kepada Tuhan, sandar kepadanya, bersandar lagi, dan terus mau dibentuk olehnya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Dialah yang memberikan kepada kita pengharapan. Dialah yang memberikan kepada kita setelah Dia didik, Dia sediakan kita, yaitu apa? Berkat-berkatnya, penyertaannya, kekuatannya. Dia kekuatan kita, dan bagai Raja Wali yang terbang tinggi, Dia mau buat kepak sayap dewasa kita akan terbentang luas, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita makin matang, makin kuat hadapi berbagai macam tantangan. Hari esok serba tidak pasti, tapi bersama dengan Tuhan pemegang hari esok, pasti kita bisa melangkah dengan kekuatan kepak sayapnya. Kita tidak akan jatuh, mungkin goyah sedikit, mungkin goyang sedikit, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, dan tetaplah berjuang. Amin.